Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat BMC. Jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih di Bumi Mojokerto Channel, gudangnya pusaka berkualitas. Sobat, di episode kita kali ini masih dalam suasana edisi bulan Suro. Di sini saya ingin merilis dari 5 buah pusaka saya. Kemarin tuh waktu saya bersih-bersih di etalase, bersih-bersih dari pusaka-pusaka saya menemukan 5 buah pusaka yang ini dia warangkanya itu hampir-hampir sama. Jadi untuk di motifnya adalah sama. Kayaknya adalah memang kayunya kayu sama, sobat, yaitu kayu timuhu. Nanti kita akan melihat seperti apa wujudnya. Dan juga uniknya gini, selain dia motifnya sama, dia pun juga untuk di gayanya itu pun juga sama dari warangkanya, yaitu Gayaman Solo. Ada 5 buah pusaka, insya Allah untuk maharnya adalah maharnya terjangkau. Ini edisi bulan Suro. Mungkin di antara sobat ada yang sedang ingin mengoleksi dari beberapa pusaka pertamanya gitu. Apalagi ini untuk di bulannya kok bulan baik. Bulan Suro ini di dalam dunia tosanasi menjadi sebuah bulan yang spesial, sobat, karena yaitu tadi, karena bulan ini dianggap begitu istimewa khususnya bagi para pecinta tosana aji. Seperti apa sih wujud dari kelima buah pusakanya? Kita akan mereviewnya bersama-sama. Nah, sobat, ini adalah kelima dari pusakanya. Nah, ini kalau Anda melihat pusakanya ganteng-ganteng ya, ganteng-ganteng dan juga sudah siap untuk dikoleksi. Khususnya bagi Anda yang siap untuk memaharinya. Nah, ini adalah pusaka yang istimewa dan menurut saya ini adalah pusaka meriah ini semuanya, karena untuk diwarangkannya sudah bagus-bagus. Nah, ini seperti ini. Dan bahkan untuk semuanya ini, sobat, bentuknya adalah Gayaman Solo. Dan juga untuk diwarangkannya kemungkinan juga ini adalah kayunya kayu timuhu. Dan untuk di pendoknya pun juga sama ini. Semuanya pendoknya pendok blewah ini. Sebuah kebetulan, tetapi kebetulan yang menyenangkan ini. Kemarin itu saya secara tidak sengaja sih sebenarnya, waktu saya bersih-bersih gitu, saya menemukan kok warangkanya ini kok unik-unik gitu loh. Jadi semuanya ini kok sama gitu. Akhirnya terus tak sendirikan, tak jajar-jajar secara lebih lebih rapi dan saya sendirikan ya. Ini untuk di episode kita kali ini langsung saya akan mereviewnya. Nah, mudah-mudahan ini nanti juga ketemu dengan tuan barunya, khususnya bagi Anda yang berhasil memaharinya. Coba kita akan melihat seperti apa sih wujud dari pusakanya satu persatu. Dimulai dulu dari pusaka yang ini. Nah, ini adalah pusakanya, kalau nggak salah dapurnya dapur apa ini? Saya lupa ini. Yang pasti ini kerisnya bagus dan juga untuk diwarangkannya pun juga sudah nyandang kayak gini. Apalagi di bagian belakang dari warangkanya ini atau pendoknya, dia berukir seperti kayak ini nih, sobat. Nah, seperti kayak padi dan kapas, mungkin ini lambang dari kemakmuran. Ini adalah pendoknya pendok lawasan. Mungkin ini bahannya adalah bahan mamas ini untuk yang pendok yang ini, sobat. Coba kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya. Ini adalah salah satu dari jenis pusaka yang wajib dalam tanda kutip dimiliki oleh para pecinta tosan aji pemula, yaitu dapurnya adalah dapur tilam upih. Nah, tilam upih ini untuk di pamornya, sobat, masuk di pamor wos utah. Nah, mungkin juga masuk di pedaringan kebak. Nah, di bagian pijetannya atau belumbangannya ini seperti kayak ada pamornya, yaitu pamor Telogo Membeng sepertinya. Nah, ini adalah wujud dari pusaka. Dan pusaka ini tebal dan juga masih tergolong utuh. Pusaka ini agak panjang, sobat. Nah, ini keren ini pusakanya ini. Nah, mungkin di antara sobat ada yang sedang mencari pusaka dengan dapur tilam upih. Nah, tilam upih dengan mahar terjangkau ini, mungkin ini bisa menjadi sebagai sebuah solusi bagi Anda. Apalagi untuk di pusakanya sendiri ini gagah merbawani dan juga masih tergolong utuh. Pusakanya tebal, warangkanya pun juga warangka bagus ini, sobat. Bukan main-main ini. Warangkanya ini warangka meriah ini semuanya ini. Nah, keren dan mantap, layak ini untuk dijadikan sebagai koleksi. Lalu ini, lalu yang kedua ini pun juga untuk diwarangkannya, ini juga Gayaman Solo. Pendoknya ini estimasinya adalah tembaga kalau untuk yang ini. Nah, coba kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya. Nah, untuk yang ini pusakanya dapurnya adalah Jalak Tilam Sari.
ini apa ya, kalau Anda melihat untuk di pusakanya ini kelihatannya ini dia kayak merbawani, jadi kesannya itu kayak agak wingit gitu ya. Dan untuk di pamornya cuma segini saja sobat. Jadi saya pernah melihat dari salah satu artikel, bukan artikel siapa, ini loh, kayak milik dari seorang kolektor yang ada di katalog pameran. Itu pamornya seperti ini. Di situ disebutkan keterangannya adalah pamornya pamor Rojo Gundolo. Ya kayak gini, hampir-hampir mirip seperti inilah. Tapi apa ya, mungkin ini satu jenis, dalam artian mungkin empu pembuatnya itu sama dengan yang saya ketahui di buku katalog itu sobat. Karena untuk di karakter pamornya memang seperti ini. Ini pamornya termasuk pamor unik. Mungkin di antara Anda ada yang menyebutnya ini pamor jimatan atau juga yang lainnya, monggo. Yang pasti ini untuk di pusakanya, meskipun dia kesannya sederhana, tetapi coba Anda lihat dan Anda perhatikan bahwanya pusaka ini dia berkarakter. Nah, pusaka ini pun juga masih tergolong utuh dan juga untuk di pusakanya masih tebal. Nah, ini pusaka istimewa. Warangkanya pun juga istimewa. Kita akan melihat untuk di pusaka yang ketiga. Nah, pusaka yang ketiga ini seingat saya ini tak dapatkan dari salah seorang rekan Tosan Aji saya Ngawi, dan menurut dari keterangan beliau sobat, pusaka ini didapatkan dari temuan sumur tua. Nah, jadi didapatkan dari temuan sumur tua, berarti ke dalam sumur. Nah, kok tahu kalau di dalam sumur itu ada pusakanya? Nah, menurut dari keterangan beliau waktu itu, temannya itu mempunyai sebuah informasi bahwasanya salah satu sesepuh di desa tersebut membuang atau melarung pusaka-pusakanya itu ke sumur tersebut. Nah, ke sumur tua tersebut. Daerah mana itu kemarin saya lupa itu. Pokoknya daerah, kalau nggak salah ya daerah Ngawi sana pokoknya. Nah, ini untuk di dapurnya pun juga dapur jalak. Nah, jalak tilam ini sobat. Ini kalau Anda melihat untuk di apa ya, besinya seperti ini kayaknya kalau menurut saya memang ciri khas dari pusaka-pusaka temuan air. Nah, seperti ini sobat. Nah, ini adalah pusakanya pun juga masih tergolong tebal ini. Ini pun juga masih sangat layak ini untuk dijadikan sebagai sebuah koleksi. Ini mungkin juga sangat cocok sekali bagi para pecinta Tosan Aji yang menyukai pusaka-pusaka temuan, karena pusaka ini menurut dari keterangan teman saya ini didapatkan dari hasil temuan bukan sungai, temuan sumur tua. Nah, ini adalah pusaka yang ketiga, pusakanya istimewa. Lalu yang keempat, nah pusaka ini adalah pusakanya seorang sutradara. Yang waktu itu dimaharkan ke saya cuma bilas saja sobat, karena untuk diwarangkannya menurut keterangan beliau sudah termahar duluan. Nah, ini pun juga untuk di pendoknya estimasi bahannya adalah bahan tembaga. Kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya ini. Nah, ini kalau Anda melihat sobat, untuk di bilah dan juga pamornya ini sangat kontras sekali ya. Jadi untuk di pamornya dia mubiar, putih mubiar, sedangkan untuk di bilahnya dia itu hitam. Nah, ireng meles, ireng bereng. Hitamnya itu dia terkesan basah untuk di bilahnya. Ini coba Anda amati ini sobat. Untuk di pamor sendiri ini masuk di pamor pedaringan kebak ini kalau menurut saya. Pusaka ini pun juga masih tergolong utuh juga, dan ini panjang ini sobat untuk di pusakanya, dan ini pun juga masih tebal. Jadi pusaka-pusaka yang saya tawarkan ini tadi, ini semuanya masih tebal. Nah, untuk dibilangnya masih tebal dan rata-rata agak panjang memang. Nah, monggo mungkin ini ada yang berminat atau ada yang naksir dengan pusaka-pusaka ini, silakan nanti langsung menghubungi di nomor WA saya sobat. Jadi bukan cuma di kolom komentar saja, nanti langsung menghubungi di nomor WA saya, dan nomor WA saya selalu berada di video. Oke, ini adalah pusaka yang terakhir. Nah, ini pun juga untuk di kayunya mungkin adalah kayu timuhu. Nah, untuk di warangkanya ini warangka gawannya sobat. Jadi saya mendapatkan memang seperti ini, dan ini saya dapatkan dari salah seorang rekan Tosan Aji saya dari Mojokerto sendiri. Nah, ini waktu itu saya pernah datang ke rumahnya beliau
mereview dari beberapa pusaka-pusakanya, dan salah satu dari pusaka beliau adalah pusaka ini. Nah, ini akhirnya terus beberapa waktu yang lalu sama beliau dimaharkan ke saya. Untuk di pamornya sendiri ini adalah masuk di pamor Jung Isi Dunyo kalau menurut saya sahabat. Dan di bagian sor-sorannya ini semacam kayak ada pamor Rojo Gundolonya. Nah, monggo mungkin di antara sobat ini ada yang naksir dengan pusaka-pusaka ini, bisa nanti langsung menghubungi di nomor WA saya. Dan pusaka ini pun juga masih tebal. Nah, ini juga agak tebal yang ini sahabat. Nah, pamornya pun juga menyenangkan ini. Pamornya terlihat mengkilap kalau untuk yang ini. Oke, ini adalah insya Allah pusaka-pusaka pilihan, karena di Galeri Bumi Mojopahit insya Allah untuk di pusaka-pusakanya adalah pusaka bagus sobat. Oke, mungkin untuk di video ini cukup sekian sobat. Sekali lagi saya ingin memberitahukan, jika di antara Anda ada yang berminat dengan beberapa koleksi pusaka yang saya review ini, bisa nanti langsung menghubungi di nomor WA saya. Dari saya apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.